Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1251. Pada saat ini, penghinaan terhadap Magnolia semakin meningkat. Ibunya mencela dengan marah. Bagaimana saya bisa melahirkan anak perempuan seperti kamu? Saya telah bekerja sangat keras mencari uang untuk membiayaimu belajar sampai perguruan tinggi. 2 tahun ini kamu belum punya penghasilan dan belum bisa membantu keluarga. Kamu malah hamil sebelum nikah, jadi kamu terburu-buru untuk pergi memberikannya kepada orang lain. Kalau saja saya tahu kamu memiliki hati nurani seperti ini, saya seharusnya menggugurkanmu saat masih dalam kandungan. Wanita muda itu menangis dan berkata, "Bu, saya kuliah di perguruan tinggi dengan pinjaman mahasiswa. Dan sampai sekarang saya masih mencicilnya." Saat itu, ibu sama sekali tidak ingin saya kuliah. Ibu berkata, "Semakin cepat seorang gadis menikah, akan semakin baik." Saya berusaha yang terbaik untuk masuk ke perguruan tinggi, tetapi ibu tidak mengizinkan saya pergi. Ibu hampir saja merobek surat penerimaan saya. Ibu juga mengancam saya. Jika saya kuliah, ibu tidak akan memberikan saya uang untuk biaya saya. Apa ibu sudah lupa? Ibu sekarang bilang, ibulah yang bekerja keras agar aku bisa kuliah. Apakah ibu memberiku uang sepeser saja? Wanita parubaya itu memarahinya. Saya melahirkanmu. Itu adalah bantuan terbesar untukmu. Kamu tidak tahu betapa harus bersyukur sama sekali. Dan kamu masih berani berteriak padaku. Kamu mau melawanku? Wanita muda itu menangis dan berkata, "Saya bukan ingin meneriaki ibu. Saya hanya ingin mendebat ibu. Tidak mudah bagi saya untuk kuliah selama 4 tahun. Saya harus bekerja paruh waktu untuk bisa membiayai hidup saya. Tapi saya perempuan lemah. Kesehatan saya tidak terlalu baik, dan sering sakit. Uang yang saya peroleh dari kerja paruh waktu tidak cukup. Kalau saja Draco tidak membantuku merawatku, aku mungkin tidak akan bisa lulus kuliah sama sekali. Sangat mungkin aku akan sakit dan mati kelaparan." Saat itu Draco tahu kondisi keluargaku. Dia tidak pernah tidak menyukai saya, jadi bersedia menikah dengan saya. Dan saya tentu saja bersedia menikah dengannya. Bahkan jika tidak ada mas kawin 1 sen pun, saya tetap bersedia menikah dengannya. Pria parubaya itu membentaknya, "Kamu anak tidak tahu diri. Apa kamu yang memutuskan kawin mas? Apakah kamu pikir mas kawin itu untukmu? Mas kawin itu adalah uang untuk saudaramu untuk membeli rumah. Dan saudaramu akan menikahi seorang perempuan yang akan melahirkan anaknya di masa depan. Kita mengandalkan uang ini untuk meneruskan garis keturunan keluarga Zefel. Kamu tidak mendapatkan 1 sen pun dari mas kawin. Kamu saja menginginkan aku dan ibumu mati." Gadis muda itu berkata dengan keras kepala, "Tidak peduli apa, aku akan menikahi Draco hari ini. Apalagi jika aku harus naik taksi sendiri ke Aurus Hill, atau bahkan jika harus berjalan kaki, aku akan menikah dengannya." Terdengar suara menangkap yang keras. Pria parubaya itu semakin marah. "Aku akan memukulmu sampai mati. Kamu anak yang tak tahu malu. Kamu seenaknya pergi dan meninggalkan keluargamu ini. Rumah kita ini sudah berusia 30 tahun. Bagaimana jika adikmu menikah dan punya anak nanti?" Ketika Claire mendengar gerakan di lantai atas, dia segera menarik Charlie dan berkata, "Ayo cepat datangi temanku." Awalnya, Claire juga merasa sangat tidak pantas menjadi orang luar untuk ikut campur dalam masalah keluarga 4 orang ini. Ini agak diinginkannya, tetapi ketika dia mendengar ada kekerasan fisik, dia tidak peduli lagi tentang itu. Claire dan Charlie segera ke lantai 5. Dan Claire langsung mengetuk pintu 501. Setelah beberapa saat, seorang pemuda membuka pintu dan menatap Claire dan Charlie dengan waspada. "Kalian mencari siapa?" Claire berkata, "Kamu Francis." "Saya Claire, teman sekelas SMA kakakmu. Apa kamu ingat aku?" Mendengar ini, pemuda itu terkejut dan segera berseru, "Oh, ini Suster Claire. Tentu saja aku ingat kamu. Sister Claire. Aku belum melihatmu selama beberapa tahun. Kamu terlihat lebih cantik dari sebelumnya."
Charlie melihat bahwa anak laki-laki itu memandang istrinya dengan mata berapi-api, dan segera merasa tidak puas, dan bertanya kepada Claire, "Istriku, siapa adik laki-laki ini?" Claire memperkenalkan, "Ini Francis, adik teman sekelasku, Magnolia." Bab 1252. Lalu Claire memperkenalkan Francis. "Francis, ini suamiku Charlie." "Suami?" Francis bertanya kepadanya. "Sister Claire, kamu sudah menikah?" Claire mengangguk dan tersenyum. "Saya sudah menikah lebih dari 3 tahun." "Mana kakakmu? Apakah dia di rumah?" Pada saat ini, seorang gadis dengan ciri khas di wajahnya datang. Dia berpura-pura tersenyum dan berkata, "Claire, kamu di sini." Gadis ini juga sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Melihat sosoknya, dia seperti berasal dari keluarga kelas menengah ke atas. Satu kekurangannya, gadis itu mengenakan gaun pengantin yang sangat murah. Terlihat di bagian renda gaun pengantinnya ada yang sedikit terlewatkan. Ada pasangan lain, seorang pria dan seorang wanita, yang tampaknya berusia awal 50-an. Mereka memandang Claire dan bertanya kepada Magnolia, "Siapa dua orang ini? Untuk apa mereka di sini?" Magnolia berkata, "Claire adalah teman sekelas SMA saya. Dulu dia pernah datang kemari. Kalian berdua mungkin lupa." Claire berkata dengan sopan, "Halo, Paman dan Bibi. Ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkanmu. Ini suamiku, Charlie." Charlie sedikit mengangguk pada keluarga itu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Wanita parubaya itu bertanya dengan curiga, "Magnolia, apa maksud mereka berdua datang ke rumah kita?" Magnolia berkata, "Saya meminta bantuan Claire mengantar saya ke Aurus Hill." "Apa?" Wanita parubaya itu mengomel dan memarahinya. "Kamu belum menerima mas kawin. Kamu benar-benar berkeinginan untuk menikah dengan selingkuh itu." Magnolia mengangguk dan berkata dengan keras kepala, "Saya sudah memutuskan dan tidak akan berubah." Lalu Magnolia berkata kepada Claire, "Claire, aku minta maaf menyusahkanmu. Kamu sengaja datang khusus menjemputku dan mengantarkanku." Claire buru-buru berkata, "Magnolia, tidak perlu basa-basi denganku." Magnolia tersenyum nyaman dan berkata, "Claire, kita bisa telat. Akan memakan waktu lama untuk tiba di Aurus Hill. Ayo kita berangkat sekarang." "Oke," Claire mengangguk dan berkata, "Ayo pergi sekarang." "Tunggu sebentar." Pada saat ini, pria parubaya yang tampak galak berdiri di depan Magnolia dan berkata dengan dingin, "Anak tidak tahu diri. Semakin kamu banyak berbicara, semakin kamu berani melawanku, kan? Dengar, tidak ada yang bisa membawamu keluar dari pintu ini. Saya sudah berbicara dengan bibimu. Dia memiliki kenalan ahli kebidanan dan kandungan di rumah sakit daerah. Dia akan bekerja lembur di akhir pekan untuk membantu operasi menggugurkan kandunganmu. Kamu sebaiknya pergi ke rumah sakit bersamaku untuk menggugurkan anak itu. Dan mulai sekarang, jangan berhubungan lagi dengan bajingan bernama Draco itu lagi." "Aku tidak mau," Magnolia berkata dengan tegas. "Saya tidak mau membunuh anak saya. Dan tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk menikahi Draco. Kecuali Draco sendiri yang tidak ingin menikahiku. Jadi, saya akan tetap menikah dengannya. Meskipun kalian memutuskan hubungan keluarga dengan saya." Pria parubaya itu segera mengambil gilingan adonan setebal pergelangan tangan, mengarahkan ujung gilingan ke wajah Magnolia, sambil mengutuk dengan mata terbelah. "Jika kamu berani keluar dari pintu ini, aku akan mematahkan kakimu. Aku akan mematahkan kakimu. Dan aku bisa menjual dirimu kepada orang cacat di pedesaan seharga 200.000 yuan. Aku tidak akan membiarkan Draco mendapatkanmu begitu mudah." Bab 1253. Charlie tidak mengatakan apa-apa sedari tadi. Baru bereaksi saat melihat ayah Magnolia mengambil tongkat gilingan adonan. Dia langsung marah. Masih tidak masalah berbicara kata-kata sarkastik dan pelanggaran pribadi. Lagi pula, istrinya datang ke sini untuk membantu menjemput dan mengantar Magnolia, bukan untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Jadi yang dia pikirkan adalah menjemput dan pergi mengantar pengantin wanita. Namun, Charlie tidak tahan melihat orang tua dan adik laki-laki Magnolia adalah bajingan seperti itu. Jadi, dia menarik istrinya Claire dan Magnolia di belakangnya, memandang ayah Magnolia, dan berkata dengan dingin,
Apakah kalian tahu? Semua yang kalian lakukan adalah ilegal. Kalian mengganggu kebebasan pernikahan anak-anak, pelanggaran moralitas, serangan pribadi melanggar hukum. Niat menjual anak perempuan adalah pelanggaran hukum pidana. Ayah Magnolia berkata dengan dingin. Berapa umurmu? Apa hubungan kamu dengan keluarga kami? Kami bisa mengusirmu. Jadi jangan berlagak di rumahku. Charlie mencibir dan berkata, aku akan berlagak hari ini di sini. Lalu dia berkata kepada Claire dan Magnolia, ayo pergi sekarang. Jika ada yang berani menghentikan kalian, aku tidak akan membiarkannya. Magnolia sebenarnya sedang tidak nyaman. Dia takut terlambat lebih lama. Jika dia terlambat sampai di hotel yang sudah dipesan oleh ibu mertuanya pasti akan lebih kecewa dengan dirinya. Tidak peduli bagaimana wajah mertuanya, dia tidak ingin ibu mertuanya menekan pertunangannya karena ini. Apalagi ibu mertuanya selalu memandang rendah dirinya. Dia berusaha mengerahkan tenaga mencegah pernikahan ini. Karena keluarga mereka menganggap dirinya tidak setara dengan mereka. Jadi dia tidak layak menikah dengan anaknya, Draco. Tetapi Draco yang selalu ditekan berulang kali tetap teguh akan menikahi dirinya. Untuk memperlancar pernikahan, keduanya akhirnya menggunakan ide hamil sebelum menikah, yang membuat keluarga Draco akhirnya berkompromi. Oleh karena itu, tidak masalah jika keluarga suaminya sedikit meremehkannya. Selama pernikahan ini terlaksana, dia akan bisa bersama dengan Draco. Bahkan tidak masalah jika mereka tidak lagi bergantung pada keluarga Draco. Mereka sudah bertekad untuk akan bekerja keras. Jadi, dia berkata dengan serius kepada orang tua dan adiknya, saya tahu kalian tidak puas dengan saya. Selama 20 tahun terakhir, saya selalu mematuhi perintah kalian, menuruti keinginan kalian, dan mempertimbangkan perasaan kalian. Satu-satunya hal yang saya tidak ikut adalah saya masuk universitas. Ini baru kedua selamanya saya tidak menuruti kalian. Saya harap kalian dapat mempertimbangkan perasaan saya. Bagaimanapun, saya juga manusia. Saya bukan aset atau alat keluarga. Saya juga berhak mencapai kebahagiaan saya sendiri. Kamu mengejar omong kosong. Ayah Magnolia berteriak dengan marah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari pintu ini. Charlie berkata dengan dingin. Kamu tidak bisa menghentikannya. Silakan saja kalau kamu berani berhenti. Adik Magnolia berteriak dengan marah. Sial. Jika dia tidak membiarkanku menikah, maka dia juga tidak boleh menikah. Kamu orang luar. Jika kamu tidak menyingkir, aku akan menghajarmu. Charlie mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Satu penemuan ini sudah cukup untuk membuat adik Magnolia berputar beberapa kali dan terjatuh ke lantai. Melihat dia berkata sambil memukul, ayah Magnolia mengangkat gilingan adonan dan menutupnya ke kepala Charlie. Keluarga Zevil hanya memiliki satu anak laki-laki ini. Kamu beraninya memukul putraku. Aku akan membunuhmu. Claire melihat kekuatan pukulan lawan pada Charlie, yang cukup besar hingga kepala seseorang menjadi hancur. Dia berteriak gugup, Charlie hati-hati. Charlie tidak bergerak, hanya melihat gilingan yang datang ke arahnya. Detik berikutnya, dia menangkis dengan tangannya dan mematahkan gilingan kayu tebal itu dengan tangan kosong. Bab 1254. Ayah Magnolia sudah menggunakan seluruh kekuatan. Namun dia merasakan tongkat gilingan kayu seperti memukul baja keras. Kemudian, getaran keras terasa antara jari jempol dan jari telunjuknya. Dia langsung melepaskan gilingan kayu itu dan menjerit. Gilingan sudah patah menjadi doa. Ini membuat ayah Magnolia ketakutan. Gilingan kayu yang begitu keras bisa patah dengan tangan kosongnya. Dia terlihat tidak sakit sama sekali. Dia terlihat seperti seorang petarung. Bagaimana orang seperti ini bisa dia buat keripik? Jika orang ini memukul dirinya hingga mendapatkan otak dengan satu pukulan, siapa yang bisa membalasnya? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan takut pada Charlie. Melihat ayah Magnolia tidak berani maju, Charlie berkata kepada Claire dan Magnolia, ayo pergi. Meskipun kakak laki-laki dan adik laki-laki Magnolia penuh amarah, mereka tidak berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Ibu Magnolia duduk di lantai dan menangis dan berkata, kamu tidak punya hati. Aku buta selama ini, telah membesarkan dirimu. Jika kamu pergi menikahi Draco itu, aku akan bunuh diri melompat dari lantai ini.
Bu, Magnolia menangis dan berlutut dan memohon. Saya mohon jangan lakukan itu. Beri saya waktu 2 tahun. Saya pasti akan menghasilkan lebih banyak uang untuk adik saya untuk uang muka sebuah rumah. Jika ibu setuju, saya berjanji akan melakukan apa yang sudah saya katakan ini. Jika ibu tidak setuju, saya tidak punya pilihan. Tidak peduli seberapa keras ibu menentangku. Aku harus menikahi Draco demi anak di perutku. Ibu Magnolia menangis serak. Aku tidak peduli. Adikmu tidak bisa menunggu 2 tahun. Dia harus membeli rumah paling lama setengah tahun. Jika kamu setuju, buatkan surat perjanjian dengan adikmu. Oh tidak, buat surat perjanjian hutang. Bahwa kamu akan membayar 300.000 yuan. Dan nyatakan harus dilunasi dalam waktu 6 bulan. Jika kamu mau menulisnya, aku akan membiarkan kamu pergi. Jika kamu tidak mau menulisnya, aku lebih baik mati. Ya, adik Magnolia. Francis juga buru-buru berkata, Kakak, kamu tulis surat hutang untuk saya. Saya akan menggunakan surat hutang itu untuk menjanjikan pacar saya. Jika keluarganya bertanya kepada saya tentang rumah, saya dapat menggunakan surat hutang ini untuk menjamin mereka. Magnolia pusing dan berkata, kalian memintaku membayar 300.000 dalam waktu setengah tahun. Apakah kalian mencoba membuat saya? Ibu Magnolia berseru keras. Kamu harus memaksakan dirimu, agar tahu seberapa kuat dirimu. Bagaimanapun, kamu harus menulis 300.000 dalam perjanjian utang ini. Tidak peduli kamu setuju atau tidak. Tidak mungkin. Magnolia menyerah sepenuhnya. Dia berdiri dan berkata dengan wajah kosong. Saya hidup bukan hanya untuk kalian saja. Kalian tidak setuju dengan solusi saya, maka lupakan saja. Lupakan saja kalian memiliki anak perempuan. Magnolia berkata pada Claire, Claire, ayo pergi. Claire mengangguk dan menuntunnya menuruni tangga. Charlie mengikuti di belakang, mengawasi 3 orang keluarganya. Kedua pria itu tidak berani maju. Wanita itu melihat Magnolia benar-benar pergi. Dia menangis dan berteriak, kamu tidak punya hati. Aku akan melompat dari lantai atas ini. Kamu bisa mengambil jenazahku untuk dimakamkan. Kali ini, Magnolia tidak melihat ke belakang. Dia juga tidak menghapus air matanya yang terus mengalir. Setelah mereka bertiga turun, Francis berkata, Ayah, Ibu, jika dia menikah seperti ini, apa yang bisa saya lakukan? Jika saya tidak bisa mendapatkan istri, saya akan sengsara. Ketika Ibu Magnolia mendengar ini, dia segera bangkit berdiri. Dia tidak peduli dengan debu yang menempel di pakaiannya. Dia menggeram dan berkata, susul dia. Aku harus menghentikan mereka. Kalau tidak perlu akan berbaring di bawah mobil mereka. Bab 1255. Saat mereka bertiga keluar dari area blok rumah susun, Magnolia masih menangis dan terus menutup matanya. Claire menghiburnya sedangkan Charlie hanya diam saja. Saat keluar dari halaman komplek rumah susun, mereka tiba di mobil yang mereka parkir di pinggir jalan. Ada banyak pejalan kaki yang mengambil foto-foto di sekitar mobil. Charlie melangkah maju, meminta mundur di depan Aston Martin, lalu membuka pintu penumpang dan menyilakan Magnolia duduk terlebih dahulu. Melihat Aston Martin 177 di depannya, Magnolia tercengang. Dia bertanya dengan heran, Claire, mobil ini? Claire dan tersenyum berkata, suamiku meminjamnya dari temannya. Jangan khawatir. Kedua mobil ini pasti akan menyelamatkan mukamu saat tiba di acara. Magnolia berkata dengan rasa bersalah. Claire, saya hanya meminta bantuan mobil BMW kamu. Itu sudah sangat bagus. Saya terlalu merepotkan kalian sampai meminjam mobil untuk acara saya. Saya merasa malu sampai membuat kalian berhutang budi. Claire berkata dengan serius. Magnolia, kita berteman baik selama bertahun-tahun. Saya akan melakukan yang terbaik untuk hal besar seperti pernikahanmu. Kamu tidak perlu merasa segan kepada saya. Mengatakan itu, dia menamparkan bahu Magnolia dan berkata sambil tersenyum. Oke, jangan terlalu sopan. Cepat masuk ke ponsel. Kita harus berangkat sekarang. Jangan sampai terlambat. Magnolia mengangguk ringan dengan mata merah, dan berkata dengan serius. Claire, terima kasih. Claire memberikan senyuman menghibur, lalu membantu dan masuk ke Aston Martin. Pada saat ini,
Keluarga Magnolia yang mengejar sudah melihat mereka akan memasuki mobil. Melihat mereka mengendarai dua mobil yang terlihat aneh, Ibu Magnolia berkata kepada suaminya, "Kamu berbaring di mobil depan dan aku berbaring di mobil yang belakang." Ayah Magnolia mengangguk, lalu pasangan itu berbaring di bawah roda satu demi satu. Ibu Magnolia yang kecewa berteriak dengan dingin, "Jika kamu ingin pergi, tabrak dulu kami berdua." Pada saat ini, Francis tiba-tiba terpana. Orang tuanya tidak tahu apa-apa tentang supercar. Dia sebagai seorang pemuda, tentu sering berfantasi tentang memiliki banyak uang dan bisa membeli mobil sport. Jadi dia mengenali asal-usul kedua mobil ini secara sekilas. Dia sama terkejutnya seperti sambaran petir. Ada mobil mewah berukuran puluhan juta di hadapannya. Tidak ada mobil ketiga yang dapat ditemukan di Aurus Hill. Hanya dua mobil semacam ini yang ada di Aurus Hill. Jadi Francis sangat ketakutan. Dia bertanya-tanya bagaimana Claire dan suaminya mampu mengendarai dua mobil mewah kelas atas yang begitu mahal. Mungkinkah suaminya memiliki latar belakang keluarga kaya raya? Memikirkan hal ini, Francis gemetar tanpa sadar. Mampu mengendarai mobil mewah yang begitu mahal membuktikan bahwa kekayaan mereka lebih dari ratusan juta. Jika dia mengganggu mereka, apakah keluarga dia masih ingin hidup? Pada saat ini, Charlie memandang Francis dan berkata dengan ringan, "Saya bukan orang yang penyabar. Saya beri Anda waktu 10 detik untuk menyelesaikan ini, atau Anda akan menanggung risikonya." Charlie sebenarnya tahu betul, tidak mungkin seorang pemuda seperti Francis tidak mengenal Aston Martin dan Bugatti Veyron. Dia terlihat mengenali mobil ini. Jadi, dia tahu bahwa dirinya adalah seseorang yang tidak bisa dia singgung. Dalam hal ini, dia pasti akan menarik orang tuanya yang menjijikkan untuk menyingkir. Ketika Francis mendengar kata-kata Charlie, dia gemetar ketakutan, dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menarik ibunya, dan berkata dengan cemas, "Bu, cepat bangun. Jangan berbaring di sini." Ibunya mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana saya bisa membelikan kamu rumah jika saya tidak berbaring di sini? Di mana otakmu?" Francis hampir menangis. Dia menyuarakan suaranya dan mengungkapkannya di telinga ibunya. "Bu, apakah kamu gila? Kami tidak mampu menyinggung dua orang ini. Dua mobil ini bernilai 100 juta. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.